Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat desa. Kita ketemu lagi di acara podcast Apa Kabar Desa. Hari ini kita mengundang salah satu pendamping Siskudes yang paling tinggi di Kabupaten Boyolali, yaitu Mas Irawan. Nama lengkapnya siapa nih Mas? Irawan Adinugroho, Pak. Irawan Adinugroho. Tapi kalau di HP saya kok ada Aundranya, itu siapa itu kan? Irawan Adinugroho ini salah satu pendamping Siskudes yang paling aktif, yang paling kreatif, tentu saja yang paling tinggi karena ini posturnya sangat tinggi nih. Mas Irawan, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini sudah lama kita berdiskusi, berkolaborasi dalam rangka untuk pengawalan, pengelolaan keuangan dan aset desa. Kita sudah mulai tahun 2019, kita berusaha untuk melakukan penilaian pengelolaan keuangan dan aset desa. Alhasilnya sih, untuk tahun pertama sudah kami menganggap cukup lumayan bagus. Karena mulai tahun 2015, kita sudah menggunakan Siskudes walaupun masih offline, tapi mulai 2019 kita sudah mulai online dengan berbagai upaya agar supaya pengelolaan keuangan dan aset desa itu bisa sesuai dengan marwahnya atau koridornya. Menurut Mas Irawan nih, selama ini pengelolaan keuangan dan aset desa di Kabupaten Boyolali kalau dilihat dari sudut pandang PPKD seperti apa nih, pejabat pengelola keuangan desa? Apakah sudah sesuai dengan realnya atau memang hanya 1-2 orang saja yang dominan kan gitu? Kan gitu Mas. Monggo Mas. Jadi jawaban saya jujur apa? Harus jujur karena berani jujur hebat sesuai dengan jargonnya KPK kan gitu. Ya, menarik Pak kalau berbicara masalah keuangan desa itu terkait dengan PKPKD, dalam hal ini Kepala Desa, penanggung jawab anggaran. Ada BPKD, ada koordinator BPKD, dalam hal ini Sekretaris Desa, ada Kawar Keuangan selaku bendahara BPKD, dan ada pelaksana kegiatan. Kalau kita berani mau jujur, sebenarnya masih banyak kekurangan terkait dengan BPKD. Contoh paling real. Banyak atau banyak sekali Mas? Banyak sekali. Kita mau jujur aja. Jadi kita sampel aja, apakah desa itu BPKD sudah membuat kewajibannya dalam hal ini. Misal contoh yang paling sederhana aja, apakah buat DPA? Ya, DPA Mas. Coba aja di sana, nggak ada yang bikin DPA. DPA itu kalau buat yang paling buat 1 orang. Tapi kan itu kewajibannya masing-masing pelaksana kegiatan. Kira-kira yang membuat DPA itu siapa sih yang di desa itu? Pelaksana kegiatan, Pak. Wajibnya kan itu. Iya. Tapi yang realitasnya yang buat biasanya siapa itu? Jangan-jangan pendamping Siskudes kecamatan kan itu kan? Enggak. Saya itu pendamping yang antipati. Satu Pak, megang laptopnya pemerintah desa itu antipati bagi saya. Iya. Karena harus independen gitu ya. Iya, karena tahu betul tugas saya memfasilitasi mereka. Jadi tanya aja di salah satu kecamatan yang saya dampingi, saya jarang sekali pegang laptop mereka karena saya nggak pengen mereka itu biar tahu bahwa saya tugas mereka itu harus diselesaikan dengan baik. Kita kembali ke BPKD Pak. Ya. Ada 3 pelaksana kegiatan dalam hal ini kasih KAUR, selain KAUR keuangan Pak. Ya. Dia harusnya bikin DPA dulu. Kalau kita urutannya kan RKP baru muncul DPA, nanti muncul RAK kan gitu Pak. Ya. Tapi problemnya DPA ini sebenarnya hal penting, dokumen yang penting sekali. Karena apa? Di situ perencanaan di bulan apa dia akan melaksanakan kegiatan. Betul. Kayak setiap perangkat desa yang difungsikan sebagai pengelola keuangan itu kan program kerjanya apa, rencana aksinya seperti apa, kapan dia dilaksanakan kan gitu. Nah berarti kan kita bisa berandai-andai nih Mas. Rencananya aja tidak bagus, apalagi pelaksanaannya kan gitu. Sekarang kita ngobrol santai aja gini Pak. Apakah ada idealnya di desa itu terkait dengan perencanaan waktu penyusunan RKP mulai dari bawah? Saya justru Nah ini yang terjadi di lapangan seperti apa? Yang nyusun siapa ini RKP ini? Jangan-jangan tidak dimulai dari Musdus, tidak mulai dari Musdes, langsung digarap atau dikerjakan oleh Sekdes mungkin ya, atau mungkin kepala desanya sendiri ya. Karena mereka merasa mampu, tak kayak ini dewa, ya nggak seperti itu. Makanya seringkali saya sampaikan gini Pak,
Nah, seringkali saya sampaikan terkait dengan perencanaan yang ada hubungannya dengan BPKD. Mereka aja kadang-kadang bikin RKP aja kalau nggak dikejar dia nggak bikin kok. Padahal ini hal penting kan? Ya, padahal dia kewajiban mereka sebelum dia melaksanakan kegiatan kan harus pertama membuat RKP dulu sesuai dengan RPJM-nya kan gitu ya, SPDS kan. Ketika RKP sudah dibuat, baru menyusun rancangan APBDes, kemudian APBDes. Ketika APBDes digedok, baru Kaorkasi menyusun yang namanya DPA. Nah, tidak mungkin dong PPKD teknis atau Kaorkasi selaku PPKD akan melaksanakan kegiatan tanpa adanya DPA. Harusnya secara normatif seperti itu. Tapi kenyataannya di lapangan apakah dia melaksanakan itu berdasarkan DPA? Ya, ada sebagian yang sudah melaksanakan, Pak. Tapi sebagian besar mungkin belum memahami arti pentingnya DPA. Nah, bisa memberikan contoh Mas, ini kalau Mas Irawan itu kan pendamping Siskudes Kecamatan Gadaksari. Kalau yang tadi jawaban Mas itu kan ada sebagian. Nah, kira-kira yang sudah melaksanakan di mana nih? Di Kecamatan Gadaksari ya. Biar menjadi contoh yang lain maksudnya gitu. Kebalik-balik nanti Pak. DPA ini disusun kalau sudah ada teguran. Nah gitu. Nanti kalau direview sama inspektorat, DPA-nya mana? Baru buat kan? Sebenarnya kan itu perencanaan di awal kan. APBDes dikedok, DPA muncul, perencanaan di awal, kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan apa kan gitu kan. Tapi mungkin gini juga Mas, kesalahan itu juga bukan di mereka sepenuhnya. Kami melihat di Siskudes itu DPA berdasarkan Siskudes otomatis disusun ketika dia sudah input RKP. Permasalahannya kan di situ. Kan harusnya kalau menurut prosesnya DPA itu akan muncul, akan dibuat ketika APBDes digedok, bukan RKP. Karena proses RKP itu di bulan September, APBDes itu kan di Desember, akhir tahun. Gitu. Nah ini mungkin ya tidak 100% kesalahan Kaorkasi kalau seperti itu. Ya harus ada evaluasi. Jadi evaluasinya tidak hanya di perangkat desa, juga evaluasi di perangkat bantu dalam bentuk Siskudes tersebut. Kalau menurut pandangan inspektorat seperti itu. Sepakat enggak kalau secara teknis Siskudes itu memang DPA itu otomatis muncul di Siskudes ketika mereka sudah input RKP desa? Nah itu sebenarnya apa ya Pak? Saya kalau mengamati ya sebenarnya alat bantu yang memudahkan teman-teman KR keuangan dalam keuangan. Tapi di lain sisi juga harus teman-teman KR keuangan itu juga harus bikin pelaksana kegiatan juga harus menyusun DPA secara manual. Harus, karena itu kewajiban, harus kewajiban. Secara manual juga harus jangan ditinggalkan. Kebiasaan teman-teman desa itu sudah mengandalkan Siskudes karena di situ memang ada fiturnya, tinggal klik aja, tinggal cetak, selesai Pak. Makanya kan Mas Irawan harusnya setuju dengan pemikiran kami sekitar pada waktu itu pas kita melakukan tools untuk penilaian kinerja, penilaian pengelolaan keuangan, kan di situ ada pertanyaan harus ada dokumen manual. Manual, betul. Karena itu kontrolnya. Ya, ada buku bank, ada BKU, manual. Karena kewajiban mereka seperti itu. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, kan kita tahu, jenengan juga tahu lah, yang mengoperasionalkan Siskudes di desa itu siapa? KR keuangan Pak. Yang benar kan enggak juga. Kamu melihat banyak itu yang desa itu punya operator tapi bukan KR keuangan kan gitu. Nah ini kan permasalahan di situ. Terus ngapain mereka kan gitu kan. Makanya kita perlukan dokumen manual yang dapat mengontrol pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban melalui Siskudes kan gitu. Ini ngomong-ngomong tadi kan sudah PPKD nih Mas. Ya, tapi menarik Pak. Ya. Saya itu selalu menunggu apa yang akan muncul, apa kegiatan apa yang muncul. Salah satunya, saya orang pertama kali sepakat dengan namanya MCD. Ya. Yang kedua saya sepakat dengan namanya penilaian kinerja. Tapi sayangnya Pak, nggak ada punishment di situ. Nah ini menyindir inspektorat ini. Ya oke lah. Karena bagus Pak. Saya MCD, begitu bagusnya MCD itu kalau semua desa itu buat. Kita itu kadang-kadang Pak di desa sekarang gambaran di desa itu kita mau cari data penduduk aja bingung. Ya. Kita mau cari data orang miskin aja selain dari data
data miliknya DTKS nggak ada lagi. Nggak ada. Padahal DTKS itu kan bukan orang miskin kan. Gitu. Ya kan? Dengan MCD itu sebenarnya ini kalau semua ada dan semua desa itu membuat MCD luar biasa sekali, Pak. Karena dengan data itu kita bisa melihat apapun permintaan mungkin dari instansi terkait. Nah, sayangnya teman-teman di desa itu setengah hati, Pak. Ya coba nanti ini kan baru proses, Mas. Baru proses untuk menuju satu data Boyolali lah. Oke lah. Itu keren, Pak. Ya oleh kan. Nanti kita bicarakan di topik yang lain aja. Termasuk penilaian kinerja. Ya, oke. Gini, terlepas dari penilaian keuangan, penilaian kinerja, nanti kan kita akan ada namanya inovasi baru. Ya. Nanti, tetapi inovasi baru ini tergantung pembicaraan kita kali ini nih. Seberapa besar sih gambaran potret realisasi pengelolaan keuangan dan aset desa di wilayah Kabupaten Boyolali. Ketika itu memang negatif, ya itu harus betul-betul kita terapkan. Sama, itu tadi yang fungsi-fungsi PPKD seperti itu. Jadi belum sepenuhnya, bahkan sebagian besar PPKD itu tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai dengan SK Kepala Desa yang diberikan kepada perangkat desa. Sekarang pelaksanaannya nih, Mas. Saya yakin, saya sebenarnya sudah mempunyai jawaban dulu dari pertanyaan saya sendiri, tetapi saya ingin konfirmasi pada jenengan, Mas. PPKD aja tidak berjalan dengan baik. Sebagian besar bukan tidak melaksanakan tupoksinya, apalagi pas pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya sesuai dengan Pergub 27, ketika PPKD itu tidak mampu kan diangkatlah namanya TPK. Tapi ketika PPKD teknis itu mampu, ya nggak usah perlu TPK. Apakah benar nih? Ketika mereka mampu itu yang melaksanakan mereka, bukan perangkat yang lain, bukan orang lain, bukan kepala desanya gitu yang terjadi di lapangan. Menurut penjaringan Mas Irawan? Kalau saya di Kecamatan Gadaksari itu saya dorong wajib ada TPK, Pak. Ya. Salah satu bentuk transparansi, salah satu bentuk keterbukaan, salah satu bentuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Cuma permasalahannya gini, Pak. Secara tulisnya iya kan gitu kan. Realitasnya di lapangan, apakah mereka melaksanakan sesuai dengan SK? Bagi saya gini, Pak. Indikator ada kesewengan anggaran di desa itu salah satu indikatornya apa? Mereka selalu tidak mau memakai TPK. Tidak memakai TPK. Kenapa? Apakah karena TPK-nya Bayan atau Kadus? Karena punya wilayah. Kan gitu. Otomatis TPK ada 3, Pak. Iya. Kepala kewilayahan, tokoh masyarakat. Lah, apa mereka dianggap tidak mampu? Bukan masalah nggak mampu, Pak. Lah, karena tidak ada keterbukaan. Maka tadi saya ngomong salah satu indikator penyelewengan di desa itu menurut salah satunya apa? Kalau TPK tidak dilibatkan, ya minimal ini ada sesuatu hal ya, Pak. Karena kalau ini berjalan sebenarnya TPK itu berjalan karena di situ nanti ada musyawarah untuk perencanaan pembangunannya kapan dilaksanakan, terus terkait dengan pengadaan barang dan jasanya gimana. Kalau ini dipangkas, TPK nggak ada, yang ada langsung aja ke pelaksana anggaran. Berarti salah satu keterbukaan di masyarakat nggak ada. Contoh, Pak, ada satu desa. Tapi kan boleh, Mas, diregulasi di Permendagri 2018 itu yang melaksanakan kegiatan kan PPD teknis. Iya, selama TPK itu TPK kan tidak mampu. Iya, TPK itu kan hanya membantu ketika PPKD-nya tidak mampu kan, gitu. Kan boleh kan. Sekarang kita lihat, Pak, di Pergub 27 terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya. Satu, TPK itu mempunyai tugas satu, survei. Yang kedua nanti pengawasan di lapangan. Ini surveinya survei apa nih? Survei harganya? Harga. Atau survei yang lain? Jangan-jangan survei yang lain saja kan juga kan? Survei harga yang nanti dilaporkan kepada PPKD, pelaksanaan anggaran kegiatan. Nah, kewajiban TPK itu memberikan laporan mingguan kepada pelaksana anggaran. Melaporan mingguan ya? Ya, laporan mingguan. Tapi selama kami melakukan pemeriksaan itu nggak ada laporan mingguan. TPK kan belum pernah ada itu, belum pernah ada ini. Ini harus sebagai evaluasi juga kan? Ya, evaluasi kami, inspektorat juga evaluasi teman-teman di supermarket juga ini kan? Kan gitu untuk bisa. Waktu dia memberikan laporan kepada pelaksana anggaran, TPK harus melampirkan satu nota pembelian atau kwitansi dari toko. Yang kedua foto.
Yang ketiga terkait dengan progres kegiatan. Ya. Sesudah dilaporkan, maka kewajiban pelaksana anggaran itu kan turun ke lapangan, Pak. Ya. Sama-sama mengecek, oh bener nggak kegiatan ini sudah volumenya terbangun sekian. Oke. Ya. Makanya kemarin sebenarnya kalau TPK ini diberdayakan, TPK ini diberikan ilmu, mungkin nggak ada sertifikasi, Pak. Karena sertifikasi itu pelaksana kegiatan. Ya, sebetulnya kalau sertifikasi itu kan tidak wajib. Ya. Sebagai pendamping desa pun juga tidak ada tugas pokok fungsinya untuk memberikan sertifikasi juga. Cuman gini Mas, mohon maaf. Ketika kami baca di Perpuk 27 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa desa, masih ada gagal paham nih teman-teman ya. Mungkin kami pun masih gagal paham, teman-teman pendamping desa kita juga gagal paham, apalagi desa, ya kan? Di situ kan ada pengadaan barang jasa itu ada yang dengan swakelola dan dengan penyedia, walaupun swakelola itu juga dengan penyedia. Namun demikian Mas, ketika kita lakukan pengawasan, kami tidak bisa melihat, oh ini yang swakelola yang mana, ini yang dengan penyedia yang mana, dilihat dari SPJ-nya. Hampir semua itu dilaksanakan secara swakelola, neng SPJ ini penyedia. Nah ini gagal paham ini perlu dijelaskan nih, berarti kelola rasa penyedia barang. Iya kan itu kan seperti itu semua itu. Nah ini menurut jenengan apakah yang jenengan rasakan di lapangan juga seperti itu? Karena mungkin ketidakpahaman, ketidaksinkronan pemahaman juga sih dari teman-teman mungkin inspektorat, dispermasdes ataupun dari pihak kecamatan dan desa. Saya pernah mencoba dalam satu desa itu Pak, jadi saya coba dampingi mengapa kok kita itu selalu dengan pihak penyedia, padahal di dokumennya jelas itu swakelola yang harus dikerjakan. Dia secara mandiri, nanti termasuk di peraturan Bupati 27 itu terkait juga mengatur terkait dengan penyedia barang jasa harus di wilayah di lokal tempat dalam 2 tahun sekali harus ganti penyedia barang dan jasa. Tapi implementasinya di lapangan, karena mungkin Pak mungkin saya salah. Apakah ada sesuatu? Ya karena ada kepentingan. Atau mungkin karena desa itu adalah pejabatnya politik. Loh saya dulu jadi kepala desa mungkin ya, atau siapapun jadi kepala desa mesti kan ada biaya yang mengikuti kan gitu. Apakah itu ya? Nanti munculnya banyak toko besi yang ada di desa itu karena milik salah satu toko besi fiktif atau besi nyata ini. Atau yang toko besinya hanya capnya aja, capnya dari besi kan gitu. Nggak ada sama sekali. Makanya saya sering berkritisi gini Pak, mengapa BUMDes itu selalu nyun sewu Pak? BUMDes dengan anggaran 200-300 juta, mengapa ngadirin toko bangunan sekalian? Kita bisa lihat sekarang Pak, semisal ada anggaran BUMDes penyertaan modal 200 juta, mengapa nggak bikin? Nggak ada Pak. Kami beberapa kali melakukan pemeriksaan di desa. SPJ-nya BUMDes, tapi usahanya bukan toko besi, bukan penyediaan material, tapi SPJ-nya dari BUMDes. Nah ini ada apa ini kan gitu? Berarti sudah bohong tuh Pak. Karena di situ ada surat pernyataan keberadaan usaha kan di peraturan Bupati 27. Nah ini Mas, kita bicara lagi, tadi kan sudah PPKD, TPK, pelaksanaan, kemudian mekanisme swakelola, dan penyedia itu juga masih gagal paham juga kan. Sempat kemarin kita melakukan membuat suatu statement, kalau swakelola nggak usah banyak-banyak, SPJ 6 lembaga cukup, kita juga diprotes. Padahal di Perpuknya, Perpuk 27 bilangnya seperti itu, kan. Harus dengan kontrak. Kami melihat pelaksanaan swakelola di desa itu jarang sekali kita menemukan kontrak, baik itu tenaga kerja, material maupun jasa. Berarti kan kalau tidak ada kontrak, berarti kan pelaksanaannya dengan penyedia kan gitu. Nah ini masih gagal paham. Kemudian di Boyolali mulai 2019 sistem pembayaran sudah non cash transaction Mas. Tetapi akhir-akhir ini di inspektorat masih banyak menemukan. Kalau memang betul di 2019 kita memberikan apresiasi yang luar biasa pelaksanaan cash transaction di desa di wilayah Kabupaten Boyolali. Tetapi setelah tahun 2020 ke sini
ternyata desa itu pinter ya Mas. Mungkin lebih pinter dari guru dan lebih pinter dari auditor dan P2PD di inspektorat. Ada peluang, ada kesempatan. Iya ini. Kalau menurut Mas Irawan selaku pendamping Seskudes, pelaksanaan non cash transaction di desa-desa wilayah Kabupaten Boyolali gambarannya seperti apa? Saya jujur, jawaban saya tegas Pak. Harus jujur ini. Justru ada NCT itu sekarang terjadi. Teman-teman bendahara bawa rekening masing-masing penyedia banyak tuh Pak. Coba geledah tasnya bendahara itu. Semua rekening ada itu. Nah ini rekening ada. Perhatian sama auditor dan P2PD ini. Semua rekening ada. Auditor dan P2PD ini. Tolong nanti ketika meriksa desa-desa di tempat kita, tolong cek geledah itu laci-lacinya ada rekening dari orang lain enggak yang dikuasai oleh bendahara ini. Karena peluangnya non cash transaction itu justru untuk membuat kecurangan lebih gampang ya. Iya. Lebih gampang gitu ya. Yang ngambil uang itu bukan penyedia barang dan jasanya Pak. Bendahara kan? Bendahara. Iya. Karena apa, rekening penyedia barang dan jasa itu dipegang oleh bendahara. Nah ini yang bahaya ini Mas. Ini bahaya padahal nafasnya. Ini kita nggak secara generalisasi, secara umum Pak, tapi masih ada kayak gitu di desa. Masih ada atau banyak ini? Harus jujur ini, masih ada atau banyak ini kan gitu kan. Kalau masih ada kan berarti kan hanya sedikit, atau nanti kalau kita jaring pakai yang kecil-kecil kan bisa ketemu. Tapi kalau banyak, nah ini yang menjadi masalah besar bagi kami inspektorat dan Dispermajes untuk bisa segera melakukan mitigasi bagaimana caranya bisa mengawal non cash transaction itu bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita. Kapan-kapan diajak aja diskusi Pak terkait dengan bank penyalurnya anggaran. Oke, berarti kita harus mengundang Bang Weleri juga di sini ya. Kan gitu. Nah ini Mas. Tapi bahasa saya bisa dipertanggungjawabkan Pak. Saya melihat kenyataan ya. Karena saya juga mendampingi Seskudes yang mendampingi salah satu kecamatan. Dan saya tidak menutupi masih banyak teman-teman masih bawa buku rekening penyedia. Teman-teman itu perangkat desa ya? Iyalah. Dalam bendahara gitu ya? Bendahara gitu ya? Iya kan? Yang punya kebijakan bisa ambil di bank kan cuma bendahara Pak. Tidak jenengan tegur ya? Tidak punya kewenangan? Saya nggak punya kewenangan di sana Pak. Oke lah, nanti menjadi masukan kami juga ketika kita melakukan menyusun program kerja pengawasan, kita akan lebih detail lagi Mas terkait dengan audit rincinya kan gitu. Wah, ternyata sahabat desa, perbincangan kali ini luar biasa. Mas Irawan itu tahu betul seluk-beluk di desa. Celah-celahnya, celah-celah kelemahan dari desa itu, kecurangan-kecurangan yang ada di desa itu, Mas Irawan sangat paham betul. Saya yakin pendamping Seskudes lain juga demikian. Makanya nanti kita akan menyelenggarakan satu forum Mas, ataupun FGD lah, ngobrol bareng, tidak hanya dengan teman-teman pendamping Seskudes aja, mungkin dengan bank perbankan, dalam hal ini ada Bank Daerah Boyolali, dengan Dispermajes, atau kalau memang diperlukan harus juga melibatkan pendamping desa, karena mereka juga ikut terlibat dalam pengelolaan keuangan di desa. Nah, dari obrolan kita hari ini kan ternyata pengelolaan keuangan di desa itu masih banyak kebocoran-kebocoran ya Mas. Mulai dari SDM-nya, dari PPKD dan TPK-nya, pelaksanaannya, penatausahaannya, pelaporannya, pertanggungjawabannya, ternyata masih banyak-banyak yang perlu menjadi perhatian kita. Berarti inspektorat harus lebih inovatif lagi nih. Nah, ini sahabat desa. Bagus loh Pak. Iya. Harus lebih inovatif karena dari hal yang dilakukan oleh inspektorat kan belum ada metode pengawasan yang bisa mendeteksi adanya potensi kecurangan nih. Harapannya kami nanti akan bekerjasama dengan pendamping Seskudes, jadikan pemberi informasi kepada kami, memberikan informasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa, sehingga informasi ini kita sudah dapat mengetahui resiko-resiko pada tahapan-tahapan pengelolaan keuangan dan aset desa. Sahabat desa, mungkin akan kita lanjutkan di podcast selanjutnya yang membahas khusus untuk metode pengawasan yang dapat mendeteksi pengelolaan keuangan dan aset desa, terutama di wilayah Kabupaten Boyolali.
Terima kasih Mas Irawan atas atensinya pada pagi hari ini. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat di desa utamanya, tapi pemerintah Kabupaten Boyolali pada umumnya, agar supaya pengelolaan keuangan desa itu bisa lebih terarah sesuai dengan ketentuan yang ada. Terakhir, saya minta pada Mas Irawan untuk memberikan closing statement, harapan apa saja agar supaya pengelolaan keuangan dan aset desa itu bisa lebih baik ke depannya. Enggak. Yang pertama, di desa khususnya di Boyolali itu sebenarnya sudah komplit ya. Ada Pergub 27, 28, 27 terkait dengan pengadaan dan barang dan jasa, 28 itu terkait dengan pengelolaan aset, 93 terkait dengan perencanaan di desa, 94 terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Nah, ini kadang-kadang kan kalau kita belajar 4 itu aja udah cukup sebenarnya untuk membuat desa itu memahami tupoksi, memahami kerja masing-masing desa. Terus saya masih banyak teman-teman itu antara hak dan kewajibannya nggak seimbang. Mereka menuntut haknya, tapi kewajibannya kadang-kadang terlupakan, Pak. Ini yang kadang-kadang aneh bagi saya. Di lain sisi haknya sudah terpenuhi. Boyolali itu salah satu kabupaten mungkin ya yang penghasilan tetapnya rutin per tanggal 5 aja sudah keluar. Masih ada tunjangan, masih ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh ADD kan. Tapi di lain sisi kewajibannya kadang-kadang nggak sesuai dengan hak yang mereka terima. Ini mungkin poin yang terpenting. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, apapun pekerjaan kita, kalau tidak didasari dengan hati, kita tidak akan pernah maksimal dalam bekerja. Itu mungkin dari saya, Pak. Dan itu saya sampaikan berkali-kali ke teman-teman yang ada di Geladak Sari, ayolah bekerja dengan hati. Ya, berarti perlu adanya komitmen bersama. Ini bahasanya gitu. Perlu adanya komitmen bersama, mulai dari perangkat desa, kepala desa, terutama kepala desa, ya kan, kepala desa, pendamping Siswusdes, pendamping desa, kecamatan, Disformasdes, inspektorat. Ayo kita berkomitmen untuk bisa mengawal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa itu sesuai dengan koridor atau prosedur atau sesuai dengan ketentuan. Harapannya masyarakat sebagai penerima manfaat itu betul-betul merasakan kan ya, merasakan terkait dengan pembangunan yang ada di desanya masing-masing. Begitu sahabat desa, podcast hari ini sekali lagi sangat menarik. Kita harapkan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa dengan baik, desa di wilayah Kabupaten Boyolali itu adalah desa yang luar biasa. Harapannya desanya tumbuh, Boyolali tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.